Kameranya udah pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ayyuhal walad wa minal laili fatahajjad bi amrun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa minal laili, dan di antara malam-malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, bihi ay fil lail, maka ini merupakan amar ataukah perintah walaupun tidak bersifat wajib. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur hum yastaghfirun, mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Dan ini merupakan syukrun, yaitu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang telah Allah berikan, atas segala apa yang Allah karuniakan kepada diri kita. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar pada waktu sahar, waktu sahur, yakni menjelang fajar. Zikrun merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala, ada 3 suara yang mana suara tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cintai. Pertama adalah saututik, yang pertama adalah suara ayam. Kenapa suara ayam? Karena ayam ketika di waktu pukul 3 ataukah pukul 2 sebelum waktu subuh itu sudah bersuara, sudah berkokok. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara orang yang membaca Al-Qur'an, maka Allah sangat mencintai suara tersebut. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang-orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah di waktu sahar, menunggu waktu sholat fajar. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri telah berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubu bil ashar.
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa, telah menciptakan rihan, angin ataukah udara, tahubu bil ashar, yaitu angin yang bertiup pada waktu sahar. Tahmilul adhkar, yang membawa adhkar, yaitu zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighfar, dan membawa istighfarnya ila malikil jabbar, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi udara segar yang ada di waktu pagi itu sangat berbeda dengan udara yang ada di waktu malam ataukah di waktu siang. Dikarenakan udara ataukah angin yang berada di waktu sahar, di waktu pagi, itu ia membawa zikir-zikir umat manusia dan juga istighfarnya umat manusia untuk dibawakan, disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan juga Al-Imam Sufyan Tsauri berkata, idza kana awwalul lail, jika pada waktu awal malam, yunadi munadin, telah menyeru seorang penyeru, yaitu adalah malaikat, min tahtil arsy, di bawah arasy, ala liyakum al-abidun fayaqumun wa yusallun masya Allah. Ketika malaikat menyeru kepada manusia, wahai kalian, tegakkanlah ibadah-ibadah kalian, wahai orang-orang yang ahli ibadah. Maka mereka pun akan segera masuk, fayaqumun wa yusallun masya Allah. Summa yunadi munadin fi syatril lail, kemudian dilanjutkan pada pertengahan malam. Yang tadi adalah di awal malam, sekarang masuk ke dalam pertengahan malam. Ala liyakumal qanitun, apakah ada di antara orang-orang yang qanitun, orang-orang yang taat untuk berdiri menegakkan sholat, fayaqumun wa yusalluna fis sahar, maka mereka pun bangun dari tidurnya dan menegakkan sholat di waktu sahar. Fa idza kana saharu yunadi munadin, dan ketika masuk di waktu sahar, maka malaikat yang menyeru mulai menyeru kembali, ala liyakumil mustaghfirun, adakah di antara orang-orang yang mau beristighfar, menegakkan ataukah bangun dari tempat tidurnya untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqumuna wa yastaghfirun, maka mereka pun bangun dari tempat tidurnya dan kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza tala'al fajru yunadi munadin, dan ketika waktu fajar sudah masuk, maka para malaikat penyeru di bawah arasy menyeru, ala liyakum al-ghafilun, apakah tidak bangun orang-orang yang ghafil. Orang-orang yang bangun di waktu fajar saja itu dianggap sebagai orang yang ghafil. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang bangunnya setelah waktu fajar, yakni setelah tulu'us syams? Fayaqumun min furushihim, maka mereka pun bangun dari tempat tidurnya, kal mauta nusyiru min kuburihim, seperti orang-orang yang sudah wafat yang dibangunkan dari tempat tidurnya, dari tempat kuburnya. Sebab mereka bingung dengan apa yang akan mereka kerjakan dikarenakan mereka bangunnya terlambat. Dan dikatakan bangun terlambat di sini bukanlah mereka yang bangun pukul 6, pukul 7, tetapi adalah mereka yang bangun tepat di waktu sholat fajar, di waktu sholat subuh. Yaitu orang-orang yang bangun di waktu sholat subuh itu dianggap orang-orang yang ghafilun.
sebab dia bangun di waktu diserukan sholat fardu, sedangkan di waktu sebelum-sebelumnya yaitu waktu sahar dan syatrul lail mereka tidak melakukan apa-apa. Maka di sini ada yang disampaikan adalah orang-orang yang ahli ibadah dan ada orang-orang yang ahli taat, kemudian ada orang-orang yang memohon ampun di waktu sahar, dan terakhir adalah orang-orang yang ghafil, yaitu mereka yang bangun setelah fajar telah mulai waktu fajar. Ayuhal walad, ruya fi wasaya Luqman al-Hakim li ibnihi annahu qala, telah diriwayatkan di dalam wasiat Imam Luqman al-Hakim yang disebutkan yaitu di dalam surah Al-Luqman, tetapi ini bukan di surah Luqman melainkan adalah qaulnya dari Imam Hakim. Ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna addiku akyasa minka, janganlah sampai ayam itu lebih pandai daripada dirimu. Yunadi bil ashar wa anta na'im, mereka para ayam itu berkokok memanggil-manggil di waktu sahar, sedangkan kamu masih dalam keadaan tidur. Maka jangan sampai dirimu lebih buruk daripada ayam, dan jangan sampai ayam itu lebih cerdas, lebih pintar daripada kamu. Walaqad ahsana man qala syi'ran, insyaallah kita baca pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pada syarah usul tafsir pada kitab yang dituliskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti telah menuliskan, pertama adalah dengan kitab At-Tahbir fi Ilmi Tafsir dengan 102 naum. Selanjutnya beliau melanjutkan dengan membuat kitab yang lebih besar, yaitu dengan namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran, sekitar 80 naum, yang mana naum yang terpisahkan pada saat menuliskan At-Tahbir fi Ilmi Tafsir, beliau pun menggabungkan di antara beberapa yang bisa digabungkan, maka tersisalah menjadi 80 naum di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Setelah itu beliau meringkas ulang, setelah beliau memanjangkan dan memperbesar, meluaskan masail yang ada di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, maka beliau pun meringkas menjadikan muqaddimah ataukah kitab pertama bagi seorang mubtadi di dalam ilmi at-tafsir, yaitu dengan menuliskan risalah usul tafsir yang ada di dalam kitab An-Nuqayah. Di dalam Nuqayah terdapat 14 ilmu, salah satunya adalah dengan usul tafsir. Maka di dalam usul tafsir yang di sini tersisa adalah 55 naum, dengan jumlahnya 50 naum. Dan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan as-suwar. Sekarang kita masuk dalam ta'riful ayah. Apa yang dimaksudkan dengan al-ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful ayah wal ayatu, dan adapun al-ayah itu merupakan ta'ifatun, sebuah kumpulan, min kalimatil Qur'an, dari kalimah-kalimah Al-Qur'an, mutamayyizatun, yang dibedakan bifaslin, dengan fasal. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka pada akhir ayat itu ada fasal, yaitu berupa
berupa pemberhentian atau yang kita kenal dengan namanya fasilah, atau kita kenal dengan namanya rokem ayat. Kalau sekarang adalah namanya rokem ayat. Kalau di waktu dulu tentu tidak ada rokemnya. Sekarang ada, kita mengatakan itu sebagai rokem ayat, sebagai tanda pemisah antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Wa huwa akhirul ayat. Fasal itu adalah akhir ayat. Wa yuqalu fihi al-fasilah. Dan juga dikatakan bahwa fasal itu adalah fasilah. At-tafadulu bainal ayat. Apakah boleh kita mengunggulkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain? Bukankah itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sumbernya adalah satu, maka bagaimana kita kok mentafadul ataukah mengunggulkan atau meninggikan satu di antara yang lain? Maka di sini Al-Imam As-Suyuti membahas hal tersebut. Summa minhu, kemudian di antara ay minal Qur'an. Summa minhu ay minal Qur'an, kemudian di antara Al-Qur'an adalah fadilun wa mafdulun, yaitu adalah yang dia lebih mulia dan mafdulun yang lebih rendah dari tingkat kemuliaannya. Ini bagaimana? Apa itu fadil dan apa itu mafdul? Wa huwa, dan adapun fadil itu adalah kalamullahi fillah, adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan Allah itu sendiri, maka dia lebih utama dibandingkan dengan ayat yang selainnya. Ka ayatil kursi, sebagaimana ayat kursi, yang mana ayat kursi ini membicarakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mafdulun, dan adapun yang kurang utama, maksudnya wa huwa kalamuhu ta'ala, itu juga kalam Allah Subhanahu wa ta'ala fi ghairi, akan tetapi kepada atau tentang yang lainnya, kasurati tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau kita membandingkan antara ayat kursi dengan tabbat yada abi lahabi wa tab, maka secara dalalah, kita berbicara adalah dalalah, bukan berbicara siapa yang berbicara, karena semuanya Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat qailnya, maka berarti semuanya fadil, tidak ada yang mafdur. Tapi kita melihat kepada dalalah ataukah petunjuk yang diisyarahkan dalam ayat. Ketika di ayat kursi yang dibicarakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemuliaannya, sedangkan di dalam surah Tabbat yada abi lahabi wa tab itu berbicara tentang Abu Lahab. Kada, demikian dzakarahu asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam, demikianlah yang diceritakan ataukah yang disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Wa huwa mabniyun ala jawazi tafaduli bainal ayi waswar. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam ini juga mabni ala jawazi tafadul, yaitu beliau juga membolehkan pada atau tentang memuliakan satu dengan yang lainnya, ataukah meninggikan satu dengan yang lainnya di antara ayat Al-Quran ataupun surah-surah Al-Quran. Ini bukan menafikan bahwasanya semua ayat Al-Quran itu mulia, akan tetapi ini berbicara tentang dalalah, tentang apa yang disebutkan, tentang apa yang diceritakan. Kalau kita berbicara tentang cerita, maka apa yang diceritakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentu lebih mulia daripada ceritanya siapa? Abu Lahab.
Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa kalam al-khabari yang ada di dalam Al-Quran itu nisbahnya ada dua, yaitu nisbatun ilal mutakallimi al-mukhbir. Kita membicarakan tentang Al-Quran ini adalah kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah itu kalamullah. Yang kedua adalah nisbatun ilal mukhbari anhu al-mutakallamu fih, nisbah kepada apa yang diceritakan. Jadi ada dua sisi, yaitu sisi satu kita melihat ini adalah nisbahnya kepada Allah karena Allah yang membawakan, Allah yang menceritakan. Sedangkan satunya adalah kita berbicara ataukah melihat kepada apa yang diceritakan. Maka faqul huwallahu ahad, qul katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Wa tabat yada abi lahabi wa tab, dan perkataan tabat yada abi lahabi wa tab, kilahuma kalamullah, keduanya adalah kalamnya Allah. Wa huma mushtarikan min hadhil jihah, keduanya tentu sama-sama dari Allah. Lakinnahuma mutafadilan, akan tetapi keduanya berbeda secara fadilah. Mana yang lebih fadil atau yang lebih afdal adalah qul huwallahu ahad, karena di situ bercerita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-shawab, dan itulah yang sahih, yang shawab, alladzi alaihil aktsarun, yang kepadanya atau atasnya itu bermadhab para jumhur ulama tafsir. Minhum, diantaranya siapa? Ishaq bin Rahuyah, Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah. Kalau kita ikut madhab muhaddisin, maka kita membacanya adalah Ishaq bin Rahuyah. Kalau kita membaca dengan madhabnya adalah Al-Lughawiyin, maka kita membacanya Ishaq bin Rahawayh, menggunakan ha, bukan menggunakan ta. Ya, kalau membacanya Rahawayh itu Rahawayhi seperti Sibawayhi, maka menggunakan ha, bukan menggunakan ta marbutah. Atau Rahuyah dengan madhabnya ulama hadis. Wal Halimi, dan Halimi yaitu raisu ahli hadis, raisnya ahli hadis. Ulamanya ahli hadis dan imamnya ahli hadis. Beliau bermadhab Syafi'i. Dan termasuk min ashabil wujuh. Wal Baihaqi, dan Al-Imam Al-Baihaqi yang kita kenal dengan kitabnya Syu'abul Iman. Kemudian ada Ibnul Arabi. Jadi ini diantara ulama yang membolehkan adanya tafadul bainal ayi was suwar. Wa qala Al-Qurtubi, dan telah berkata Al-Imam Al-Qurtubi, pemilik tafsir Al-Qurtubi, beliau wafat tahun 671 Hijriah, 671 Hijriah. Innahul haq, itulah yang hak, atau bahwasanya at-tafadul tadi itu merupakan hak alladzi alaihi jama'atun minal ulama'i wal mutakallimin. Alaihi, atasnya, yakni yang diikuti atau bermadhab atas qaul, yaitu jawaz tafaddul jama'atun, para jamaah
minal ulama'i, di antara para ulama, wal mutakallimin, dan orang ahli kalam, ahli tauhid. Wa qala Abul Hasan Ibnu Al-Hassari, al-ajabu mimman yadhkuru al-ikhtilaf fi dzalika ma'an nususil waridati bitafdil. Yang aneh adalah ketika ada orang menyebutkan al-khilaf ataukah ikhtilaf tentang masalah tafadul bainal ayyi waswar ma'an nususil waridati bitafdil, yang mana kita tahu bahwa tentang mentafdil ataukah memberikan keutamaan ataukah menjadikan ayat satu dengan yang lain itu lebih utama dari yang lainnya, itu ada nusus, ada nasnya. Jadi ma'an nususil waridati bitafdil disertai dengan nas yang di situ menyampaikan ataukah menceritakan tentang tafadul bainal ayyi waswar. Seperti hadisil Imam Al-Bukhari, a'dhamu suratin fil Qur'ani al-Fatihah. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari disampaikan yang paling agung di antara surat itu adalah Al-Fatihah. Wa hadis Muslim atau wa hadisi Muslim, dan juga hadisnya Imam Muslim, a'dhamu ayatin fil Qur'an ayatul kursi. Kalau kita berbicara surat, maka Al-Fatihah itu ibunya Ummul Quran. Kalau kita bicara ayat, maka dipegang oleh ayat kursi. Kalau kita bicara surat, maka Al-Fatihah. Kalau kita bicara ayat, maka ayat kursi yang mendudukinya. Wa hadis Tirmidzi, dan hadisnya Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Jami' As-Sahih ataukah Sunan At-Tirmidzi, sayyidatu ayil Qur'an ayatul kursi. Jadi sayyidahnya ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat kursi. Wa sanamul Qur'an Al-Baqarah, dan pangkal dari Al-Qur'an itu adalah surah Al-Baqarah wa ghairi dzalik, dan yang selain dari itu. Jadi di sana masih ada yang lainnya. Wa man dzahaba ilal man'i, dan di antara man mereka al-ulama dzahaba ila al-man'i, yang bermadhab kepada larangan ataukah melarang untuk tafadul bainal ayyi waswar. Qala, berkata siapa man, li alla yuhima tafdilu naqasal mufaddali alaih. Ketika kita mentafdil satu ayat ataukah satu surah dengan surah yang lain, itu akan memberikan waham atau bisa memberikan indikasi bahwa ayat ini berarti nggak bagus, nggak lebih bagus daripada satunya, ini lebih rendah. Maka untuk menghilangkan waham itu mereka melarang akan adanya tafadul bainal ayyi waswar. Maka apa tujuannya melarang? Li'ala yuhim tafdilu naqasal mufaddali alaih, agar tidak terjadi waham dengan adanya tafdil itu berkurangnya yang mufaddal. Jadinya yang tidak afdal itu akan terlihat seperti naqis, padahal semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimman dhahaba ilal man'i, siapa? Di sana ada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu melarang, di antara yang melarang tafadul bainal ayyi waswar. Wal Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, dan juga Abu Bakar Al-Baqilani. Wa Ibnu Hibban, dan juga Al-Ibnu Hibban. Kemudian di sana mungkin ada ulama-ulama lainnya. Li'anal jami'a kalamullah, sebab semua itu adalah kalamnya Allah.
maka ketika terjadi tafadul itu kurang tepat, itu menurut beliau-beliau. Wa ruwiya hadzal qawla an Malik. Sebenarnya qaul ini diriwayatkan dari Imam Malik, li alla yuhim at-tafdilu naqasal mufaddali alaih. Itu diriwayatkan dari Imam Malik, wa li alla yuhim at-tafdilu naqasal mufaddali alaih. Dan Al-Imam Yahya ibnu Yahya mengatakan tafdilu ba'dil Quran ala ba'din khata'. Jadi kita mengagungkan satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lain itu tidaklah tepat. Tapi saya kira di sini adalah khilafnya itu adalah khilaf lafzi. Khilaf lafzi itu sebenarnya adalah masalah mustalah saja, yang mana beliau-beliau ini yang mengatakan dilarang mentafadul bainal ayyi wa suwar, tentu beliau tidak menolak adanya hadis a'zamu ayatin fil Quran ayatul kursi. Begitu juga mereka yang membolehkan itu bukan beranggapan bahwa ini satunya lebih rendah daripada yang lain, min jihadil qail binisbati ila Allah ta'ala, sebab ayat itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang di situ dikatakan ini lebih afdal daripada yang lain adalah al-madmun, apa yang terkandung di dalamnya, apa yang ditunjukkan oleh ayat itu. Nah, ini ada ayat berkaitan dengan Abu Lahab, ini ayat berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat misalkan mana yang lebih afdal, ya tentu yang lebih afdal adalah ayat yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita bukan mentafdil daripada ayat itu lidzatihi, tetapi adalah apa? Tetapi kita melihat adalah dalalah, isi yang terkandung di dalamnya. Wa qad dhahara li, dan telah nampak li kepadaku, annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an yanqasimu ila afdal wa fadil wa mafdul. Jadi Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3, ada ila afdala wa fadilin wa mafdulin. Ada yang afdal bermakna paling afdal. Nah, ada fadil wa mafdul, maknanya adalah ini ada ketika kita sandingkan antara tadi qul huwallahu ahad dengan tabbat yada abil lahabi wa tab, maka qul huwallahu ahad itu fadil, sedangkan tabbat yada itu mafdul. Kalau kita bicara afdal, maka yang paling afdal adalah ayat kursi. Li'anna kalamallahi ba'duhu afdalu min ba'd, sebab kalamullah maknanya ayat-ayat itu secara dalalah ba'duhu afdal min ba'd, sebagian lebih afdal daripada yang sebagian yang lain. Seperti apa? Kafadil Fatihah wa ayatil kursi ala ghairihima, sebagaimana fadilahnya Al-Fatihah dan ayat kursi dibandingkan dengan yang lainnya. Wa qad bayyantuhu fit tahbir, dan telah aku jelaskan secara luas di dalam kitab At-Tahbir. Karena beliau menuliskan pertama kitab Tahbir. Dan juga lebih tepatnya seorang thalib setelah menyelesaikan kitab Risalah Usul Tafsir, itu yang dibaca adalah At-Tahbir, bukan Al-Itqan, karena susunannya lebih tinggi Al-Itqan daripada At-Tahbir. Sehingga beliau pun mengatakan bahwa waqad bayyantuhu fit tahbir. Jadi lihat dulu ke Tahbir, baru lihat ke Al-Itqan. Hukmu qiraatil Quran bil ajamiyah, boleh nggak sih membaca Al-Quran dengan bahasa ajam? Wa tahrumu qiraatuhu ay Al-Quran, dan telah diharamkan membaca Al-Quran bil ajamiyah, dengan bahasa ajam, ay bil lisani ghairil arabi, dengan lisan ghairil arabi. Kita harus membedakan antara terjemah Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menerjemahkan Al-Quran.
Yang ada adalah terjemah, tafsir atau makna dari Al-Quran. Sebab lafadznya Al-Quran itu tidak ada bandingannya, sehingga tidak bisa ini dipindahkan ke lafadz bahasa lain, maka itulah Al-Quran. Tetapi kalaupun ada, misalkan kita punya terjemah Al-Quran Al-Karim Kemenak, maka itu yang dimaksudkan adalah terjemah makna, bukan terjemah lafadz. Sedangkan lafadz itu tidak dapat diterjemahkan. Itu dulu pernah menjadi iskal pada diri saya juga. Saya tanyakan kepada dokter waktu kita sama-sama di mobil. Soalnya di Kemenak itu kan tulisannya terjemah ayat, terjemah Al-Quran Al-Karim gitu kan. Terjemah Al-Quran Al-Karim, padahal Al-Quran gak bisa diterjemahkan dan gak boleh diterjemahkan juga lafadz Al-Qurannya gitu. Nah, beliau mengatakan tidak ada satupun yang bisa menerjemahkan Al-Quran bilafdihi. Ada, akan tetapi mereka adalah menerjemahkan makna yang ada. Jadi makna itulah yang diterjemahkan, bukan lafadznya. Sebab lafadz Al-Quran itu ada mukjizatnya, ada ijaznya, dan juga tidak ada bahasa yang setara dengan bahasa Al-Quran, sehingga tidak ada yang mampu menerjemahkan bilafzihi wa innama bimakna. Li'annahu yudhibu ijazahu, sebab membaca Al-Quran dengan bahasa ajam itu akan menghilangkan ijaznya, alladzi unzilalah, yang mana ijaznya itulah yang terdapat di dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Ketika itu dipindahkan ke dalam bahasa lain, maka dia akan berhilang ijaznya, tidak diketahui lagi. Walihada, dan sebab ini, yutarjimul ajizu anil adhkari bis shalah. Seorang yang tua ataukah memang dia tidak mampu membaca Al-Quran, misalkan dia masuk Islam umur 70 tahun dan dia nggak pernah membaca Al-Quran, tidak bisa juga membaca Al-Quran, maka apa yang dia lakukan? Dengan menggunakan adhkar, dan dia juga nggak bisa berbahasa Arab, maka menerjemahkan zikir yang berbahasa Arab, itulah yang diterjemahkan, bukan Al-Qur'annya. Maka ketika dia sholat, kalau dia bisa menggunakan adhkar, maka berarti dia menggunakan adhkar bil lughah al-arabiyyah. Kalau memang tidak mampu, ya sudah menggunakan terjemahnya. Tetapi itu tidak berlaku bagi Al-Quran. Wala yutarjimu anil Quran, dan tidak menerjemahkan Al-Quran. Bal yantaqilu ilal badal, akan tetapi berpindah kepada badal, yaitu badalnya berupa al-azkar. Maka di sini ada qadiyah dari Al-Imam An-Nawawi, saya bacakan, la tajuzu qiraatul Quran bil ajamiyah. Tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan ajam. Sawaun ahsanal arabiyyah am lam yuhsinha, baik dia itu bisa membaca bahasa Arab dengan baik ataukah tidak mampu membaca bahasa Arab dengan baik. Sawaun kana fi shalah am fi ghairiha, baik itu di dalam salat ataukah di luar salat. Fa in qara'a biha fi shalah, jika dia membacanya di dalam salat, lam tasih, maka tidaklah sah salatuhu, salatnya. Hada madhabuna, inilah madhab kami, yaitu madhab al-Imam Asy-Syafi'i, wa madhabu Malik, dan juga madhabnya Imam Malik, wa Ahmad, dan juga madhabnya Imam Ahmad, wa Dawud, dan Dawud, wa Abu Bakar ibnul Munzir, dan juga Abu Bakar ibnul Munzir. Ada satu madhab yang gak disebutkan, madhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Sebab Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, wa qala Al-Imam Abu Hanifah yajuzu dzalik wa tasihu bihi shalah. Tapi kita untuk dalam masalah ini, kalau bisa kita berpegang teguh dengan madhab Asy-Syafi'i. Kalau memang ada orang yang sudah tua dan tidak bisa membaca, maka diganti dengan zikir saja. Zikir misalkan subhanallah, alhamdulillah. Itu orang yang tua, orang Indonesia pun, orang Malaysia pun, insya Allah mampu membaca menggunakan subhanallah, alhamdulillah. Nah, membacanya berarti sesuai dengan kadar. Ketika misalkan membaca Al-Fatihah itu dalam 2 menit, berarti membacanya
zikirnya juga dalam waktu 2 menit. Jangan kemudian hanya satu subhanallah langsung Allahu Akbar, juga enggak, disesuaikan dengan kadarnya. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan, yaitu adalah murid dari Al-Imam Abu Hanifah, ya juzu dzalika liman lam yuhsin al-arabiyyah. Boleh bagi mereka yang tidak bagus dalam bahasa Arabnya, wala yajuzu liman yuhsinha, dan tidak boleh bagi yang tidak baik bahasa Arabnya, maknanya tidak bisa berbahasa Arab. Ini adalah secara akli sebenarnya, tapi secara waqi dari negeri manapun, dari daerah manapun, dari bangsa manapun, saya kira kalau zikir itu masih bisa. Subhanallah bisa, alhamdulillah insya Allah masih bisa. Kalau misalkan surat Al-Fatihah kan terlalu panjang, maka ketika awal dia masuk Islam itu tentu belum hafal surah Al-Fatihah, belum bisa membaca surah Al-Fatihah, maka menggunakan zikir terlebih dahulu, kemudian belajar, maka setelah itu dia menggunakan surah Al-Fatihah aslinya. Orang-orang di daerah saya itu kebanyakan adalah mereka tidak belajar, mereka tidak sekolah, tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar membaca Al-Quran. Orang-orang yang sudah tua, maksudnya orang-orang zaman dulu, itu tidak membaca Al-Quran, tetapi beliau-beliau itu hafal surah Al-Fatihah, hafal surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu hafal. Kemudian awal-awal Alif Lam Mim itu juga hafal, akhir surah Al-Baqarah itu juga hafal, surah Yasin juga hafal. Dari mana beliau-beliau hafal? Karena ada ikut, kalau di Nahdlatul Ulama itu ada namanya tahlil, ada tahlil, ada Yasin. Dari ikut itulah beliau-beliau itu hafal. Kalau suruh baca nggak bisa, kalau suruh baca Al-Quran itu nggak mampu. Tapi kalau suruh membacakan apa yang dihafal itu bisa. Kenapa? Karena mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu ada baiknya. Ini adalah perkara boleh atau tidak boleh. Tetapi perkara bisa atau nggak bisa, sebenarnya tidak bisa lafaz Al-Quran itu dipindahkan ke dalam bahasa lain. Kalaupun ada yang menerjemahkan, maka itu terjemah makna, bukan terjemah lafzi. Jadi kalau kita menghadirkan sesuai lafadznya, itu tidak akan ada yang bisa. Tetapi kalau menerjemahkan, maknanya adalah makna dari misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu kan makna. Begitu. Hukmu qiraatil Qur'ani bil makna. Bagaimanakah hukum membaca Al-Quran dengan makna? Wa tahrumu qira'atuhu bil makna, dan juga haram membacanya dengan bil makna. Wa in jazat riwayatul hadits bil makna, walaupun itu boleh walaupun di sana boleh meriwayatkan hadis bil makna, li fawatil ijazi al maqsudi minal Quran, sebab hilangnya ijaz yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah sekarang berbicara tentang makna ataukah tarjamahnya, tafsirannya. Maka kalau bicara tentang tafsirannya, itu sebenarnya ada perlu tafsilan. Bahasa ini adalah bahasa secara am. Maknanya kalau bimujarrodi qiraatil makna faqat, itu tentu diharamkan. Tetapi yang tepat adalah apa? Yang tepat adalah tetap membacakan, meriwayatkan dengan lafaz Al-Quran. Jadi ketika kita membaca ke guru kita membaca dengan lafaz aslinya bahasa Arab. Kemudian baru ketika kita menyampaikan tentang makna ataukah maksud dari ayat tersebut, sebenarnya kita boleh untuk membacakan makna. Misalkan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebutkan lafadznya. Itu lebih aula kalau kita sebutkan lafadznya kemudian diartikan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Tetapi juga boleh sebenarnya langsung membacakan maknanya. Berarti kita mengatakan sebagaimana dalam terjemahnya adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tetapi ketika kita membaca terjemahnya itu berbeda dengan membaca lafadznya. Kalau membaca lafadznya satu huruf ada pahalanya 10. Tapi kalau membaca terjemahnya itu berbeda. Nanti pahalanya adalah pahala thalabul ilm, bukan pahala membaca Al-Quran. Dan Al-Imam Juwaini menyampaikan bahwa kalamullahi al-munazzal qisman. Kalam Allah yang telah diturunkan kepada Nabi SAW itu ada dua. Pertama adalah qismun qala Allahu li Jibril qul lin nabi alladhi anta mursalun ilaih. Allah berkata kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi bahwasanya demikian. Maka ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, malaikat Jibril akan menyampaikan bil makna, tidak menyampaikan bil lafzihi, tetapi menyampaikan secara makna. Yang kedua adalah wa qismun akhar, yaitu ketika Allah memerintahkan Jibril iqra ala Nabi SAW hadal kitab, maknanya ayat Al-Quran. Maka ketika malaikat Jibril membawakan ke Nabi itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila tahrif, tanpa adanya perubahan. Maka Al-Imam As-Suyuti menyampaikan wa aqiba alaihi Al-Imam As-Suyuti faqala al-Qur'anu huwal qismu tsani. Al-Qur'an itu adalah kism yang kedua, yaitu apa? Malaikat Jibril mendengarkan, kemudian disampaikan ke Nabi sesuai dengan apa yang dibacakan, tidak ada perubahan. Wa amma qismul awal huwa sunnah, itu merupakan sunnah nabawiyah. Kenapa? Karena sunnah nabawiyah kan merupakan wahyu juga dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berarti itu juga wahyu dari Allah, hanya saja sampai kepada Nabi itu tidak dengan lafadznya. Tidak dengan lafadznya, merupakan bil makna, secara makna. Kemudian akan ditakbirkan ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil makna, maka ia pun akan bisa juga disampaikan oleh sahabat bil makna, seperti hadis Nabi. Tidak semuanya itu disampaikan bil lafzihi wa innama huwa bil makna. Maka apa yang disampaikan dengan lafzihi huwa nggak boleh berubah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka tidak ada perubahan dan tidak boleh dirubah, sesuai dengan apa yang diwahyukan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Abdul Azim Az-Zurqani, Al-Imam Zurqani mengatakan apa? Hadza kalamun nafis, ini kalamnya memang kalam yang Masya Allah, tetapi baida annahu la dalila amamina, tidak ada dalilnya, tetapi tidak ada dalilnya. Memang itu sesuai, tetapi itu adalah al-aqli, secara akal. Min haitsud dalil, gak ada dalilnya. Tapi secara akli, iya, sahih, bahwa ada yang itu disampaikan Allah kepada Jibril. Jibril menyampaikan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil lafzihi wa makna. Ada di sana yang disampaikan dengan maknanya saja, tidak secara lafzihi. Kemudian hukum tafsir Al-Quran bir-ra'yi. Bagaimanakah hukum tafsir Al-Quran bir-ra'yi? Wa yahrumu tafsiruhu bir-ra'yi. Dan juga haram mentafsirkan Al-Quran bir-ra'yi, dengan akal. Apa maksudnya? Gimana ini diharamkan padahal di sana ada banyak sekali tafsir bir-ra'yi? Karena kita tahu ada tafsir bil ma'thur dengan hadis, ada tafsir bir-ra'yi. Kemudian ada tafsir bil isyarah. Banyak maknanya adalah di sini tafsir bir-ra'yi bi mujarradil akal. Dia mendahulukan akal, dia mengikuti hawa nafsu. Itu yang dimaksudkan.
Maka kalau dia mengikuti hawa nafsu, maka tidak dibolehkan, itu haram. Jadi tafsir birra'i itu ada dua, yaitu adalah tafsir birra'i al-madmum dan al-mamduh. Satu itu terpuji, satunya buruk. Nah, yang dimaksudkan oleh beliau tafsiruhu birra'i ini adalah tafsiruhu birra'i al-madmum, yang buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'an birra'i. Barang siapa yang berkata atau mentafsirkan tentang Al-Qur'an birra'ihi dengan akalnya, au bima la ya'lam, atau dengan apa yang tidak ia ketahui, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah untuk menempati tempatnya di api, di dalam neraka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, yang kemudian oleh Imam At-Tirmidzi dihasankan hadis tersebut. Walahu turuqun muta'addidatun. Hadis ini memiliki banyak thoriqnya, memiliki banyak jalan ataukah perawinya. La ta'wiluhu, mananya haram mentafsirkan birra'i, tetapi tidak haram mentakwilkannya. Maka di sini beliau membedakan mana yang mamduh, mana yang madmum. Nah, tafsir birra'i al-mamduh itu adalah takwil. Takwil itu juga dengan birra'i, tetapi apa? Ai la yahrumu birra'i, tidaklah haram birra'i dengan akal, lil alimi, bagi orang yang alim, bil qawaidi, dengan qawaid, wal arifi bil ulumil qur'ani wa al muhtaji ilaiha, dan juga dia mengetahui ulum Al-Qur'an, al muhtaji ilaiha, yang dibutuhkan kepada tafsirannya. Jadi ada tafsir birra'i al-madmum, itu yang dilarang, yang diharamkan. Yang kedua adalah tafsir birra'i al-mamduh, yaitu at-ta'wil yang dimaksudkan. Maka ketika seorang yang alim, dia punya qawaid lughawiyah, dia tahu qawaid nahwunya, dia tahu qawaid bahasa Arabnya, dia tahu qawaid sarfiyahnya, dia tahu ilmu balaghahnya, dia tahu qawaid usul fikihnya, dia tahu qawaid ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya. Maka ketika dia mentafsirkan birra'i, fala ba'sa bi, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia memiliki perangkat untuk bisa mentafsirkannya. Maknanya tidak bersandar kepada nas. Nas apa? Berupa al-ma'sur. Walaupun sebenarnya juga tafsir birra'i itu juga ada sandarannya dengan nas hadis. Akan tetapi tidak sebanyak mereka yang mentafsir bil maksur asli. Kalau yang maksur bil asli, yang maksur asli dengan ala hadis, itu memang tafsirannya secara utuh dan secara aghlabiyah itu menggunakan hadis. Sedangkan kalau tafsir birra'i ini lebih kepada menggunakan, satu adalah akli yang rasikh, ataukah menggunakan qawaid, imma qawaid usuliyah, kemudian qawaid dari ulumul Quran, al-lughah arabiyah, dan lain-lainnya. Sehingga menghindari maksud yang zahir nanti. Al-farqu baina tafsiri wa ta'wil. Apa perbedaan antara tafsir dan ta'wil? Tadi ada dibilangnya ta'wil, dibilangnya ada tafsir. Anna tafsira wal farqu anna tafsira, dan perbedaannya adalah anna tafsira, bahwasanya tafsir asyhadatu 'ala Allah taala. Syahadah itu maknanya adalah sabilil jazm, dengan yakin bahwa ini adalah maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qat'u, dan juga dengan qata', maknanya juga jazm, yakin, bi annahu ana bihadzal lafzi hadza. Itu yang dimaksudkan. Ana yakni, memaksudkan, bihadzal lafzi hadza. Falam yajuz illa binasin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau yang dimaksudkan seperti ini, itu tidak boleh kecuali dengan apa yang sudah dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mau menjazmkan ini adalah maksud daripada Allah. Siapa yang tahu maksud Allah itu kecuali
apa yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak boleh kalau nggak dengan nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awis sahabah ataukah sahabat alladzina syahadu, sahabat yang menyaksikan at-tanzila wal wahya, menyaksikan turunnya Al-Quran dan wahyu. Maka beliau tahu bahwa ayat ini turun ketika terjadi demikian, ayat ini turun dengan sabab demikian, maka itu juga nasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun secara lafaz itu keluar dari lisan sahabi. Walihada jazamal hakim, dan dengan demikian menjazmkan al-Imam Hakim An-Naisaburi dalam Ma'rifah Ulumul Hadis bi anna tafsir as-sahabiyyi mutlaqan fi hukmil marfu', bahwa tafsirnya sahabi secara mutlak itu hukumnya hukum marfu'. Di dalam hadis kita ada namanya hadis mauquf. Qaulnya ini qaulnya sahabi. Kita katakan secara qaul ini hadisnya mauquf. Tetapi secara hukum itu hukumnya hukum marfu'. Kenapa? Karena ini laisa min babil ijtihad. Ini bukan masalah ijtihadi, tetapi adalah masalah yang tauqifi. Maknanya berarti sahabi itu mendapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hukumnya menjadi hukum marfu'. Maka disebut marfu' hukman. Itu adalah yang tafsir. Wa amma ta'wil, dan adapun yang ta'wil, fahuwa tarjihu ahadil muhtamalat, yaitu merojihkan salah satu di antara ihtimal bidunil qat'i, tanpa adanya qat'i, wasyahadah alallahi ta'ala faghfir, maka termaafkan. Jadi karena ini bukanlah sesuatu yang sifatnya qat'i, melainkan adanya ihtimal banyak. Kemudian dengan adanya ihtimal banyak, misalkan adanya mustarak lafzi, lafadznya satu memiliki makna yang banyak, maka seorang mufassir dia harus memilih makna mana yang paling tepat dan sesuai. Maka di situ ketika dia mentarjih satu makna di antara makna yang ada, maka ketika di situ dia faghfir, insyaallah selamat. Walihada ukhtulifa ikhtalafa jama'atun, dan dengan demikian maka ikhtilaf ataukah terjadi khilaf antara jamaah minas sahabati wassalafi ta'wili ayat. Maka dalam masalah ini sehingga terjadi apa? Perbedaan antara sahabat dengan tabi'in ataukah tabi'ut tabi'in di dalam masalah tafsir takwilnya ayat. Sebab apa? Sebab itu tadi adanya ihtimalat yang banyak, dan secara individu memiliki gambaran, memiliki tarjihan yang berbeda. Misalkan tentang Al-Qur'u. Al-Qur'u itu waktu tuhur ataukah waktu haid? Nah, nanti ada yang mentarjikan haid, ada yang mentarjikan tuhur. Kenapa? Ya itu karena ini ihtimalat. Walau kana indahum, kalau seandainya ada indahum di sisi mereka fihi nasun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtalifu, maka mereka tidak ikhtilaf. Wa ba'duhum mana'a ta'wila aidan saddan lil bab, dan sebagian juga melarang takwil. Mentakwil itu dilarang. Sebelum masuk ke dalam qaul, ada perkataan tambahan dari Ibnu Ashur. Al-Imam Ibnu Ashur, pemilik kitab Tahrir Tafsir bahwa di dalam at-tafsir wa ta'wil ini, baik itu berupa tafsir ataukah berupa ta'wil, maka lebih ahsannya, kata beliau Syekh Abdus Syafi, itu seorang mufassir tidak menjazmkan, tidak mengatakan inilah maksud Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapa kita mengatakan ini maksud dari Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kita hanya bisa mungkin, maka menggunakan la'allallah arada bihada. Jadi itu lebih ahsan menggunakan la'alla. Kenapa? Karena tidak bisa menjazmkan. Karena kita akan mentafsirkan, memberikan makna daripada Al-Quran, maka
kita hanya meraba-raba ataukah mentakdirkan ataukah berusaha untuk bisa sampai kepada maksud, maka tidak bisa menjazmkan ataukah mengatakan itulah yang dimaksudkan. Berarti kalau bukan itu ya salah, nanti akan menjadi apa? Kalau enggak itu berarti salah. Nah, siapa kita menjazmkan? Maka ahsannya adalah menggunakan la'alla muradallahi ta'ala kada wa la'alla bihadhil ayah kada. Oke. Sekarang makna dari al-farqu baina tafsiri wa ta'wil. Tadi adalah perkara tafsir dan takwil semuanya menggunakan la'alla, itu lebih aula ketika kita ingin menyampaikan maksud ataukah makna. Maka al-Imam al-Mufassir Syekh Thohir Ibnu Ashur menyampaikan apa sih bedanya tafsir dan takwil. Pertama ada 3 qaul. Pertama adalah al-ulama yang menjadikan at-tafsir wa ta'wil kilahuma sawa. Tafsir wa ta'wil satu. Dalilnya apa? Al-Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bagaimana? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, ta'wil di situ ini maksudnya apa? At-tafsir. Yaitu pemahaman terhadap Al-Qur'an. Wa minhum man ja'ala at-tafsir lil ma'na dhahir. Nah, sebagian mengatakan bahwa tafsir itu untuknya makna zahir. Jadi kalau melihatnya makna zahiril ayat itu berarti tafsir. Kalau takwil itu adalah lil mutasyabih. Maknanya ayat-ayat yang muhkamat, yang sudah jelas, maka itu namanya tafsir. Tapi kalau yang ayatnya mutasyabihat, itu berarti menggunakan takwil. Wa minhum man qala, dan diantaranya atau diantara mereka ulama ada yang mengatakan at-ta'wilu sarful lafzi an zahiri makna ila ma'nan akhar muhtamalin lidalil. Secara zahir lafaz, misalkan yadullah fawqa aydihim, yadun itu lafaz zahirnya adalah tangan berupa jarihah. Tangan seperti ini jarihah. Jarihah itu adalah anggota badan. Kalau kita punya tangan dia begini, kalau kita melihat kucing punya tangan dia begitu, kaki juga begitu, semuanya ada bentuknya, ada jarihahnya. Maka ketika yadun itu diitlakan kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahirnya begitu, maka itu tidaklah la yaliku bi jalalihi taala dan tidak lagi munazzah'an anil makhluqat. Maka untuk menghindarkan itu, maka menggunakan apa? Sarful lafzi an-zahirihi ila maknan akhar muhtamalin lidalil. Maka menggunakan lafaz yang makna yang lain, karena kita sebenarnya kan punya makna yang banyak. Maknanya di sini ihtimalnya banyak, tetapi makna yang paling pertama adalah jarihah. Maka kita ambil makna yang lain dari makna yang zahirnya untuk menjadikan apa? Untuk menghilangkan dari makna zahir yang itu bisa merusak ataukah merendahkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ dijadikan adalah bermakna qudrah ataukah kekuasaannya Allah, ada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ sebenarnya tidak ada permasalahan, karena sama-sama keduanya adalah mencari makna di antara makna-makna yang ada. Hanya saja yang di sana itu mengambil makna zahir, sedangkan yang di sini adalah mengambil makna yang lebih dalam lagi ataukah makna yang tidak zahir. Dan seharusnya kedua-duanya itu adalah untuk apa? Untuk tanzih. Jadi seseorang yang ingin memahami ayat Al-Quran ataukah hadis, asas yang pertama adalah asas tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat makhlukat. Maka kalau sifat tanzih itu sudah ada, maka apapun yang itu merendahkan ataukah menjelekkan ataukah menghinakan ataukah menurunkan derajat, maka itu langsung akan ditakwil ataukah dihilangkan dari makna zahir untuk sampai kepada makna yang munazzah dari makhluk. Jadi di situ bukan mengikuti hawa nafsu, tetapi adalah untuk sampai kepada tanzih.
Anwa'u ulumil Qur'an al-muta'alliqati bin nuzul. Nah, dalam muqaddimah ini kita mendapatkan beberapa bab sebenarnya. Dan beberapa bab ini kalau di dalam Al-Itqan ataukah di dalam At-Tahbir, beliau membeda-bedakan ini nau 1, nau 2, nau 3. Tapi di sini beliau langsung masukkan ke dalam muqaddimah semata. Setelah itu ada anwa'u ulumil Qur'an al-muta'alliqati bin nuzul. Baru di sini beliau memulai nau, baik nau 1, 2, 3, 4, 5. Beliau baru memulai di sini anwa'u ulumil Qur'an al-muta'alliqati bin nuzul. Yaitu adalah macam-macam ulumul Quran al-muta'alliqati yang berhubungan bin nuzul dengan turunnya ayat. Al-anwa'u minha ma yarji'u ila nuzul. Adapun nau-nau yang ada atau macam-macamnya ini di antaranya ada yang yarji ila an-nuzul, kembali kepada turunnya ayat, makanan wa zamanan wa nahwahuma, baik itu secara tempat, misalkan kalau tempat berkaitan dengan Mekah wal Madinah, kemudian ada Makki wal Madani berarti, atau zaman, ini zamannya kapan, waktu syita atau kasoif, ini waktu di mana, waktu tinggal di daerah ataukah waktu safar, misalkan safari atau hadari, wa nahwahuma atau yang semisalnya. Wa huwa isna asyar naw'an. Di sini yang berkaitan dengan nuzul ada 12 nau. Wa anwa'uhu fit tahbir 20. Dan di dalam kitab tahbir ada 20. Al-awwal wa tsani, adapun yang pertama dan kedua adalah al-makki wal madani. Kita masuk ke dalam al-makki wal madani. Al-ashah, yang paling sahih di antara aqwal yang ada 3 aqwal. Nah, aqwal yang paling sahih itu adalah annama nazala qabla al-hijrati makki, bahwasanya apa yang turun sebelum hijrah itu adalah makki, wa ma nazala ba'daha madani, dan apa yang turun setelah hijrah itu adalah madani. Walaupun sawaun unzila bil Madinah am bi Makkah. Jadi kalau sudah setelah hijrah, baik itu ayat turunnya di Madinah ataukah di Mekah, ketika haji wada misalkan kan di Mekah, kan itu sudah hijrah, maka dia tetap madani. Ambi ghairihima minal asfar, atau waktu perjalanan enggak di Mekah enggak di Madinah, di pertengahan di jalan, itu juga masih masuk madani. Jadi kita melihatnya adalah hijrahnya Nabi itu sebagai batasan. Jadi kalau yang turun sebelum hijrah adalah Makki, dan yang turun setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Madani. Waqila, dan qaul yang kedua apa? Al-Makki. Adapun Makki itu manazala bi Makkah, yaitu apa yang turun di Makkah. Walau ba'dal hijrah, walaupun itu setelah hijrah. Maka ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, menurut qaul yang kedua ini berarti adalah Makki. Wal madani ma nazala bil Madinah, dan adapun yang madani itu apa yang turun di Madinah. Perhatikan baik-baik, ketika di Makki dikatakan al-Makki ma nazala bi Makkah walau ba'dal hijrah, yang turun di Mekah walaupun setelah hijrah. Sedangkan madani ma nazala bil Madinah, apa yang turun di Madinah. Wa ala hadza tasbutul wasithah, dan dengan demikian maka sabatlah al-wasithah, ataukah menetaplah al-wasithah. Apa maksudnya al-wasithah? Al-wasithah itu muqaranah baina amrayn, yani muqaranah baina al-Makki wal Madani. Ketika di Makki beliau mengatakan ma nazala bi Makkah walau ba'dal hijrah, apa yang turun di Makkah walaupun ba'dal hijrah, maka harusnya Madani itu apa? Wal Madani ma nazala bi al Madinah walau qabla al hijrah. Kira-kira ada enggak yang turun di Madinah sebelum hijrah? Enggak ada, karena Nabi enggak ke Madinah sebelum hijrah. Jadi walaupun secara muqaranah ini tidak seimbang, tetapi ini sudah tasbut, sudah cukup.
Kenapa? Sebab memang Nabi tidak ada pergi ke Madinah sebelum hijrah. Maka tidak ada kata-kata walau qabla al-hijrah. Cukup dengan menggunakan wal madani ma nazala bil Madinah, dan semuanya ba'dal hijrah. Sehingga wa ala hada tasbutul wasithah, ay muqaranah baina al-makki wal madani. Tasbut muqaranah bainahuma. Begitu. Ada satu qaul lagi, yaitu adalah bahwa Makkah, Makki itu yang khitabnya adalah orang-orang ahli Makkah. Ketika ya ayyuhalladzi, ya ayyuhan nas, maka yang menggunakan ya ayyuhan nas itu adalah Makkah. Karena mereka masih umum. Ada yang sudah beriman, ada yang masih kafir, ada yang Quraisy, ada yang ini banyak. Maka menggunakan ya ayyuhan nas. Tapi ketika berpindah ke Madinah sudah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, karena orang-orangnya sudah beriman, maka menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu qaul yang ketiga, yaitu khitabnya kepada siapa? Kalau kepada ahli Makkah maka itu adalah ya ayyuhan nas, menggunakan ya ayyuhan nas itu adalah Makki. Kalau yang khitabnya ahli Madinah ya ayyuhalladzina amanu adalah Madani. Sekarang kita cari kekurangan dari ta'rif tersebut. Qaul yang kedua, Makki adalah yang turun di Makkah walaupun itu setelah hijrah, sedangkan Madani adalah yang turun di Madinah. Itu ada nakisnya, yaitu apa? Ada ayat yang turunnya enggak di Makkah juga enggak di Madinah. Mau dimasukkan kemana? Berarti ta'rifnya ghair jami' mani, tidak cukup ta'rif ini. Ta'rif yang ketiga, Al-Makki adalah khitab li ahli Makkah, sedangkan Madani adalah khitab li ahli Madinah. Tidak semua ayat itu menggunakan ya ayyuhan nas, dan tidak semua ayat menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Terus kemudian mau dimasukkan ke mana ayat itu? Paham? Karena begitu, kalau khitabnya adalah ahli Madinah itu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau khitabnya ahli Makkah menggunakan ya ayyuhan nas. Nah, maka nanti kalau misalkan kita menggunakan kaidah yang pertama tadi, yaitu manazala qabla al-hijrah wa manazala ba'dal hijrah, nanti baru ada di situ beberapa ciri-ciri, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Qaul yang ketiga akan masuk ke dalam ta'rif yang pertama. Kenapa? Karena yang ayat itu turun kepada ahli Makkah itu memang ayat kebanyakan menggunakan ya ayyuhan nas, dan situ berbicara bukan bermasalah ahkam, tetapi berbicara masalah tauhid. Sedangkan nanti kalau sudah di ahli Madinah atau yang turun ba'dal hijrah itu berkaitan tentang al-ahkam. Kemudian berkaitan dengan menggunakan kitabnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka itu ada ciri-cirinya. Wa huwa ay al-madani, dan yang madani ini fi maqalahu al-Bulqini, dan yang apa yang sudah disampaikan oleh al-Imam al-Bulqini di dalam kitabnya kemarin apa? Mauqi'ul ulum fi mawaqi'in nujum. Ya. Bid'un wa ishruna suratan. Bid'un itu berapa? 3 sampai 9 ya? 3 sampai 9. Wa ishruna ya 30. Bisa jadi 23, 24, 25 gitu. Suratan. Jadi ada sekitar 20-an 3 ke atas surat yang madani. Pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah madani walaupun enggak semuanya. Mananya ada ayat-ayat di dalam Baqarah itu yang juga Makki. Wasalasun taliha, dan ada tiga surat setelahnya, yaitu adalah surat Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah. Akhiruha Al-Maidah.
wal Anfal, dan surah Al-Anfal, wal Bara'ah, surah Bara'ah, surah apa? At-Taubah, wal Ra'du, wal Hajju, wal Nur, wal Ahzab, wal Qital. Al-Qital surah apa? Surah Sayyidina Muhammad. Wa taliyaha, yakni Al-Fathu wal Hujurat. Wal Hadid wat Tahrim wa ma bainahuma. Hadid wa Tahrim, di antara keduanya surat apa saja? Ada Al-Mujadalah, ada Al-Hasyr, ada Al-Mumtahanah, kemudian ada As-Saff, ada Al-Jumu'ah, ada Al-Munafiqun, ada At-Taghabun, dan terakhir adalah surat Tolak sebelum surat Tahrim. Wal Qiyamah, surat Al-Qiyamah, wal Qadar, dan surah Al-Qadar, wal Zalzalah, dan surah Zalzalah, wal Nasr, dan juga surah Nasr, wal Mu'awwidatan bi kasril wawi. Mu'awwidatan adalah surat Qul a'udzu. Jadi Mu'awwidah dinamakan Mu'awwidah karena diawali dengan a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq, atau qul a'udzu birabbin nas. Qila war-Rahman, dan juga qila dikatakan Ar-Rahman masuk madani. Wal Insan, wal Ikhlas, wal Fatihah. Yang qila ini nanti akan ada pembahasannya. Minal madani. Wal asah annaha minal makki, dan yang asah lebih sahih Ar-Rahman, wal Insan, wal Ikhlas, wal Fatihah minal makki. Dalilnya, daliluhu fir Rahman, di dalam surat Ar-Rahman. Dalilnya apa? Ma rawa at-Tirmidzi wal Hakim an Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sahabatnya. Faqara'a alaihim surat Ar-Rahman, maka Nabi pun membacakan kepada para sahabat surah Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha. Fasakatu, mereka pun diam mendengarkan. Faqala, maka Nabi pun berkata, laqad qara'tuha 'alal jin, sungguh aku telah membacakannya kepada jin. Lailatal jinni fakanu ahsana mardudan minkum al-hadis. Lailatul Jin itu terjadi di mana? Di Makkah. Lailatul Jin itu terjadinya di Makkah. Nah, maka dari adanya qarinah yang mengatakan laqad qara'tuha 'alal jinni lailatul jin, berarti itu menunjukkan ayat ini adalah surah Makkiyah, bukan Madaniyah. Di Mekah itu ada namanya mahbasul jin. Nah, itu dikatakan adalah tempat para jin mendengarkan ayat waktu itu. Turunlah ayat di surah Al-Ahqaf. Gimana? Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Wa qira'atuhu 'alal jinni, dan qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam 'alal jinni bi Makkah, itu terjadi di Makkah qablal hijrati bidahrin, sebelum hijrah bidahrin. Dahr itu adalah di sini alal itlaq. Dahr itu bisa jadi berbulan-bulan ataukah bertahun-tahun, tetapi yang arjah itu adalah sekitaran 1 sampai 2 tahunan. Jadi sebelum beliau hijrah sekitar 1-2 tahun itu beliau ada ketemu jin-jin ini. Wa fil Ikhlas, dan di dalam surat Al-Ikhlas, marawahu at-Tirmidzi, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Ubay ibni Ka'ab, dari Ubay annal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik qalu, berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur lana rabbak, fa anzalallahu ta'ala qul huwallahu ahad. Ini adalah orang-orang musyrikin di mana? Di Makkah. Berarti turunnya juga menjadi Makkiyah, bukan Madaniyah. Kemudian ada surah Al-Fatihah.
Yang surat Al-Insan enggak disampaikan dalilnya. Surah Al-Fatihah wa fil Fatihah anna al-hijra makiyatun bittifaq. Wa qad qala ta'ala fiha wa laqad atainaka sab'an minal masani. Sab'an minal masani itu apa? Surah Fatihah. Wa hiya al-Fatihatu kama fi hadis sahihain wa yab'udu an yamtanna biha alaihi qabla nuzuliha. Wastadalla man qala bi annaha madaniyah. Dan sedangkan orang-orang yang mengatakan itu madani menggunakan dalil apa? Bima rawahu At-Tabrani fil Awsat, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Awsat. Awsat itu adalah mu'jam, jadi beliau punya mu'jam Al-Awsat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala unzilat Fatihatul Kitab bil Madinah wa qad bayyantu illatahu fil tahbir. Beliau menjelaskan ilahnya, sebabnya di dalam tahbir. Wasalisuha, dan qaul yang ketiga, ay al-aqwal fil Fatihah, berkaitan dengan aqwal pada surah Fatihah, nazalat marratain, turun 2 kali. Marrah bi Makkah wa marrah bil Madinah amalan bi dalilain. Jadi punya 2 dalil. Dalil yang pertama tadi yaitu dengan walaqad atainaka sab'an minal masani Makkah, kemudian unzilat Fatihatul Kitabil Madinah, itu merupakan dalilnya untuk yang madani. Sehingga dari sini ada qaul yang mengatakan surah Al-Fatihah turun 2 kali. Kalaupun turun 2 kali tidak ada bermasalah, turun 2 kali. Tetapi yang dilihat pertama kalinya turun di mana? Ada di Al-Makkah. Maka berarti nisbahnya kepada Makki. Wa fiha qaulun rabi, di dalamnya ada qaul yang keempat. Hakainahu fit tahbir, yang sudah kami ceritakan di dalam tahbir. Annaha nazalat nisfain. Ayat surat Al-Fatihah turun setengah. Nisfan bi Makkah wa nisfan bil Madinah. Setengah surat turun di Mekah, setengah surat turun di Madinah. Waqila, dan juga dikatakan An-Nisa wal Ra'du wal Hajj wal Hadid was Safu wa Taghabun wal Qiyamah wal Muawwidatan Makkiyah. Makkiyah. Jadi Makkiyah kemudian menjadi jamak ta'nis menjadi Makkiyat. Wal asahu annahu madaniyah. Dan yang asah ini adalah madani semuanya. Jadinya madaniyah. Wa qad basatna al-khilafa fil makki wal madani wa adillata dzalika fit tahbir. Sudah beliau syarahkan, sudah beliau jelaskan panjang lebar di dalam kitab At-Tahbir. Silahkan dicek di dalam tahbir. Wal adillatu ala anna an-nisaa madaniyatun la tanhasir. Dan adapun adillah yang menunjukkan kepada bahwa an-nisa itu merupakan madani, la tanhasir, tidak terbatas, banyak. Fa inna ghaliba ayatiha nazalat fi waqa'i Madinah. Dan kebanyakan dari ayat surat An-Nisa itu turun di kejadian-kejadian Mekah ataukah di tempat-tempat di Madinah wa safar riyad bil ijma', dan juga waktu safar, ketika safar bi ijma' dengan ijma'. Wa yadullu lir-ra'di ma rawahu At-Tabrani, dan yang menunjukkan kepada surat Ar-Ra'd itu merupakan surah madani, ma rawahu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani fil Awsat, di dalam Awsat, anna qaulahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya qaul atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi yuriikumul bar Wahia Fatihatun, wahia al-Fatihatu kama fi hadis sahihain. Huwa alladhi yurikumul barqa ila qawlihi ta'ala syadidul mihal, nazalat fi irbid atau arbid.
ibni Qais wa Amir ibni Tufail lamma qadama al-Madinah fi wafdi Bani Amir, ketika kedatangan Bani Amir. Jadi keduanya itu datang ke Madinah. Nah, kalau dia datang ke Madinah berarti ayat ini adalah Madani, bukan Makki. Karena ayat ini turun pada saat Arbit ibni Qais dan Amir ibni Tufail. Keduanya masuk kota Madinah. Dan tentunya Nabi waktu itu juga di Madinah. Lil Haji, dan surah Al-Hajj marwahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Marwahu at-Tirmidzi wa ghairuhu an Imran bin Husain qala unzilat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim ila qaulihi ta'ala walakinna 'adzaballahi syadid wa huwa fi safar. Dan ini turun pada waktu safar. Dan Nabi SAW sebelum hijrah, mulai pertama beliau diangkat menjadi Nabi, tidak pernah safar waktu di Madinah kecuali waktu Isra Mi'raj. Berarti safarnya di sini terjadi kapan? Ketika sudah hijrah. Maka wa huwa fi safar, maka safarnya di sini terjadi setelah hijrah. Sebab Nabi la yusafir qabla al-hijrah illa lil Isra wal Mi'raj. Wa rawa al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari an Abi Dzar, dari Abi Dzar, anna hadani khasmani ila qaulihi ta'ala al-Hamid. Nazalat fi Hamzah wa sahibaihi, dan dua temannya dan dua sahabat, wa Utbah, dan juga kepada Utbah, wa sahibaihi, dan dua temannya, lamma tabarazu yauma Badrin. Perang Badar itu terjadi kapan? Wa rawa al-Hakim fil Mustadrak wa ghairuhu, dan telah diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Mustadrak itu adalah kitab yang dituliskan oleh Imam Hakim atas Bukhari wa Muslim. Yakni Mustadrak maknanya beliau mengumpulkan hadis yang sama dengan kitab Bukhari Muslim, akan tetapi sanadnya tidak melalui Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi melalui sanadnya sendiri, tapi hadisnya sama. Afwan, itu adalah mustakhraj. Ini adalah mustadrak. Mustadrak itu adalah Al-Imam Al-Hakim. Yang saya sebutkan di pertama tadi adalah namanya mustakhraj. Nah, ini adalah mustadrak. Mustadrak itu adalah istidrak atau penemuan hadis-hadis yang itu sahih, tetapi belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu namanya adalah mustadrak. Dari kata-kata istadraka yastadriku, istidrakan. Fahuwa mustadrik wa dzaka mustadrak. Maka mustadrak adalah hadis-hadis yang ditemukan atau yang diriwayatkan oleh Imam Hakim itu sahih, tetapi belum disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim. Namanya mustadrak. Wa ghairuhu, yakni selain daripada Imam Hakim, bukan wa ghairihi. Kalau wa ghairihi kan kembalinya ke mustadrak. Kalau wa ghairuhu kembalinya kepada Hakim. Karena Imam Hakim tidak memiliki yang lain, sehingga wa ghairuhu ay ghairul Hakim, selain dari Imam Hakim juga meriwayatkan. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas qala lamma akhraja ahlu Makkah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tatkala ahli Makkah mengeluarkan atau mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, qala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akhraju nabiyyahum liyahlikunna. Itu aslinya liyahlikunanna. Waw dan nun dihadaf. Fanazalat, maka turunlah, udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu.
Berarti ini menjadi apa? Menjadi, ini tadi bicara madani, ya. Wal asah annahu madani, karena turun setelah diusir. Kalau setelah diusir berarti adalah hijrah, kan? Hijrah ke Madinah. Walis Sofi, dan adapun untuk surat Sof, marwahu al-Hakim wa ghairuhu an Abdullah ibni Salam. Ini riwayat didapatkan oleh siapa? Abdullah ibni Salam. Qala qa'adna nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatadzakarna. Kami duduk-duduk, beberapa orang duduk-duduk di antara sahabat, fatadzakarna, kami pun ingat tentang sesuatu. Fakulna, maka kami berkata, lau na'lamu ayyal amali ahabba ilallahi la'alimna. Kalaulah kami tahu ada sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengamalkannya. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hatta khatamaha, sampai akhir ayat atau sampai akhir surat. Ini adalah surat Sof ayat 1 dan ayat 2. Dan yang meriwayatkan tadi siapa? Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam itu masuk Islam kapan? Ketika di Madinah. Berarti ini adalah ayatnya ayat Madani. Karena Abdullah ibnu Salam ketika ayat ini turun, itu beliau sudah masuk Islam. Dan masuk Islamnya di Madinah, berarti ayatnya Madani. Walil muawwidzatain, dan untuk dua ayat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, marawahu al-Baihaqi fi Dalail, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi di dalam kitab Dalail. Bisanadin fihi dha'fun, dengan sanad di dalamnya ada dhaif. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saharahu Labid bin al-Asam, bahwa Nabi itu disihir oleh siapa? Oleh Labid. Fi musyattah. Musyattah itu sisir musyattah. Min ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang dipakai oleh Nabi. Maka di dalam musyattah itu ada sisa-sisa rambut, ya kan? Kalau bersisir rambutnya agak panjang, biasanya ada yang nyangkut di dalam sisirnya. Maka itu diambil. Wa iddati asnani min mishtah, dan ada beberapa gigi-giginya atau tusuk, bukan tusuk, apa bahasanya, giginya sisir itu juga diambil beberapa. Summa dasaha fi bi'ri darwan, kemudian ditenggelamkan di dalam bi'ir, di dalam sumur darwan. Dan rambut tadi itu diikat, kemudian dimasukkan, maka Nabi pun tersihir. Al-hadis wa fihi, dan di dalamnya fastakhrajahu, kemudian dikeluarkan tadi apa yang ada di dalam bi'ir itu dikeluarkan. Tentunya ada wahyu yang turun memberitahukan bahwa penyebabnya adalah sihir yang sudah dimasukkan ke dalam sumur, maka dikeluarkanlah. Fa idza huwa watarun maqudun, di situ ada benang-benang yang terlilit di dalam rambut. Tadi ada rambutnya Nabi tersisa, kemudian diikat isnata asyrata, ada 12 ikatan. Maghruzatan bil ibar, ada jarum. Nah, di dalamnya ada tusukan jarum-jarum, ada jarum juga di dalamnya. Nah, itu ternyata sihir yang begitu nggak hanya di zaman kita, ternyata di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, menggunakan rambut, kemudian ada jarumnya, ada ikatan-ikatannya. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan al-mu'awwidhatain, dua mu'awwidhah, yaitu adalah dua a'udzubillah. Faja'ala kullama qara'a ayat, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Qul a'udzu birabbil falaq, terlepas satu ikatan. Ketika dilanjutkan terlepas satu ikatan, dilanjutkan terlepas satu ikatan sampai ke ayat terakhir ke-12
itu terlepas semua ikatan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pas muqarrar dirosat tingkat akhir sebenarnya pembahasan tentang hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersihir, kena sihir itu selama 6 bulan lamanya. Dan paling beratnya ataukah syadid sihirnya itu selama 40 hari. 40 hari di awal itu sangat menyakitkan ataukah sampai terasa banget oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu berlalu terus menerus sampai selama 6 bulan, sampai turunlah ayat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian akhirnya selesai. Ini bukan masalah Allah meninggalkan Nabi begitu saja, enggak, tetapi adalah sebagai taklim bahwa Nabi itu bukanlah penyihir. Nah, itu salah satu hikmahnya. Nabi itu bukan penyihir. Kalau dia penyihir atau beliau penyihir, maka pasti akan bisa menghindari dari sihir itu, menyelamatkan diri dari sihir. Tapi beliau pun tersihir. Dan aslinya sihir ini dibawakan siapa tadi? Labid Ibn al-Aqsam. Itu untuk menjadikan Nabi itu lupa, agar Nabi itu lupa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya, dan beliau hanya terjadi lupa itu adalah lupa bukan terkait dengan wahyu, tetapi adalah lupa itu adalah saat sholat misalkan rokaatnya terlupa, ini rokaatnya 3 atau 2 atau 4, tapi itu semuanya adalah tasyri', merupakan syariat. Untuk apa? Agar umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terlupa waktu sholat, ia tahu caranya gimana, ya kan? Jadi walaupun di situ ada suatu kejadian, tapi itu sebenarnya ada hikmah di dalamnya. Nah, maka kata Dr. Fiqih itu beliau mengatakan nisyannya Nabi itu tidak keterkaitan dengan wahyu karena beliau masih terjaga. Tapi hanya di situ berkaitan dengan hal-hal yang gak ada kaitannya dengan wahyu, dan itu sebagai juga tasyri' ataukah syariat untuk mengajarkan umat. Misalkan ketika sholat itu terlupa beberapa rakaatnya, sehingga itu menjadi syariat bahwa ketika terjadi lupa jumlah rakaat maka ditutup dengan sujud sahwi. Nah, kemudian ada sebagian sahabat itu mengatakan begini, wahai Nabi, kita tahu siapa yang mau menyihir engkau, kenapa nggak kita bunuh aja orang itu? Pertama, di dalam pembunuhan itu ini masalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sampai membunuh Labid, apa yang terjadi dan apa kata umat? Apa kata orang-orang kafir? Seorang Nabi membunuh Labid dengan tuduhan sihir. Maka untuk menjaga itu semua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuhnya. Dan di dalam fikih dibahas orang yang menyihir atau seorang penyihir itu kan dibunuh, kutil. Tapi itu juga harus ada apa? Harus adanya ikrar dari penyihirnya. Sebab kita tidak bisa hanya menuduh ini kayaknya sihirnya dari sana. Itu tidak bisa. Tetapi harus adanya ikrar dari orangnya. Tapi itu juga tidak sepertinya jarang ada seorang penyihir mengaku menyihir gitu kan. Seorang sahir kemudian dia berkoar-koar aku yang menyihir ini. Itu enggak ada. Dan kalaupun ada, hukum masih belum berani untuk menegakkan. Ini adalah hukum fatwa, tetapi secara kenyataan tidak berani menegakkan. Kenapa? Bisa jadi dia itu meninggal bukan sebab sihir ini, ya kan? Siapa yang bisa menjazmkan bahwa dia wafat karena sihir itu? Bisa jadi karena sudah ajalnya tiba dan memang sudah kenyataannya seperti itu. Atau ada penyebab lain, ternyata dia penyakit jantung, terkena serangan jantung. Maka di dalam hal itu pun syariat hanya bisa memfatwakan, tetapi secara kenyataan tidak berani melakukannya, dikarenakan itu tadi
kematiannya seseorang dikarenakan sihir itu belum tentu itu adalah sihir. Bisa jadi ada penyebab lain. Sehingga walaupun dia sudah mengaku aku yang menyihir dia, tetapi untuk menjadikan atau menjazmkan bahwa dia yang membunuhnya itu belum berani. Beda dengan membunuh dengan pedang. Kalau dibunuh dengan pedang ada bekasnya, ada jelas tandanya. Tapi kalau dengan sihir, siapa yang bisa menjazmkan bahwa ini matinya sebab sihir? Sedangkan sihir itu amrun ghaib. Walaupun dia orang-orang yang misalkan tahu tentang ghaib, gak ada yang berani untuk mengatakan ini adalah dia yang sudah menyihirnya. Kalaupun berani, dia akan mengatakan dengan tanda-tanda ataukah isyarat. Orang yang membunuh kamu orang terdekatmu sendiri. Ya. Dia nggak berani mengatakan langsung orangnya, tidak berani, tetapi menggunakan isyarat. Kenapa? Karena itu amrun ghaib. Amrun ghaib itu bisa jadi syaitan yang mencoba untuk bermain di situ. Jadi tidak berani untuk menjazmkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tahu dari wahyu pun beliau tidak membunuhnya, karena itu juga menjaga masalah kerasulan beliau dan juga anggapan orang-orang terkait itu. Masih ada? Waqad bayyantu fit tahbir, dan telah aku jelaskan di dalam kitab at-tahbir apa al-adillata ala annal hadida makiyatun, bahwa surah al-hadid itu makiyah, wa annal kautsar madaniyah wa huwa alladhi arah. Dan Kausar adalah madani, sedangkan yang hadid itu adalah maki, dan itulah yang beliau pandang. Dan dari sihir yang dibuat oleh Labid itu memberikan efek, tetapi efeknya tidak berkaitan dengan wahyu, tetapi efeknya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk menggauli istrinya selama 6 bulan. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah. Beliau tetap terjaga di dalam masalah berkaitan dengan wahyu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekarang jam berapa? Sudah berarti. Kita selesai di sini, nanti kita bahas pertemuan depan, yaitu al-hadari was-safari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun ghafala an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Syukran kasiran liman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.